Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas TWK Rasa TKP yang mana ada kisi-kisi soal TWK HOTS CPNS 2021 bagian yang keempat. Soal yang pertama. Pada awal dekade 1950-an mulai muncul silang pendapat dan inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Ada kelompok pertama yang menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Sedangkan kelompok kedua menempatkan Pancasila hanya sebagai kontrak sosial. Apa landasan argumentasi kelompok pertama? A. Pancasila adalah pandangan dunia atau Weltanschauung bangsa Indonesia. B. Pancasila adalah hasil konsensus para bapak dan ibu bangsa. C. Pancasila adalah perjanjian politis antara golongan nasionalis dan golongan agama. D. Pancasila pada sidang BPUPKI merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. E. Semua argumentasi di atas keliru. Maka jawabannya adalah A, karena kelompok kedua hanya menganggap Pancasila tidak lebih dari sekedar kontrak sosial dan kompromi politik. Sementara kelompok pertama menganggap bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur dari Founding Fathers yang diilhami dari nilai-nilai yang sudah tertanam di bumi Nusantara, sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai pandangan hidup. Soal yang kedua, radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi suatu negara Indonesia sebagai negara yang plural, di mana terdapat berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga agama yang menjadi sasaran paham radikal berbau sara tumbuh dan berkembang. Pemuda merupakan sasaran utama penyebaran aksi kekerasan dan radikalisme yang patut menjadi keprihatinan kita bersama. Karena hal tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda, kecuali A. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran. B. Memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda. C. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan mengenai 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas di bidang seni, budaya, maupun olahraga. E. Memberi modal usaha kepada pemuda berprestasi. Maka jawabannya adalah E, karena yang ditanya adalah bukan atau kecuali. Untuk poin A, B, C, dan D merupakan cara dalam pencegahan radikalisme. Soal yang ketiga. Upaya gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM yang belakangan ini masih sering terjadi, salah satunya dengan pengibaran bendera bintang kejora disertai dengan penembakan warga sipil di wilayah Yahukimo atau salah satu kabupaten di Papua, yang kemudian semakin meresahkan masyarakat di Papua. Yang menjadi fenomena saat ini adalah baru-baru ini di salah satu kampus swasta di kota Jayapura yang terletak di Provinsi Papua terjadi pengibaran bendera bintang kejora sebagai salah satu lambang dari OPM yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, upaya mendasar yang paling efektif di Indonesia untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi antara lain sebagai berikut, kecuali A. Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap aksi-aksi radikalisme. B. Meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga rakyat bukan saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secara psikomotoris. C. Mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. D. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut. E. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya. Maka jawabannya adalah C, yaitu mengamati indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat. Soal yang keempat, Indonesia telah secara resmi membubarkan ormas yang ditengarai merupakan ormas radikal, di mana ormas tersebut menganut paham khilafah dan memiliki cita-cita untuk meruntuhkan demokrasi dari Indonesia. Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perpu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran Ormas HTI yang dianggap anti Pancasila dan berpaham radikalisme.
Gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir, yang salah satu upayanya adalah untuk A. Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa HTI bukan ormas yang baik, melainkan organisasi politik yang radikal dan meminta masyarakat untuk mengikutinya. B. Menyebarkan informasi tersebut guna untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa benar HTI anti Pancasila, anti demokrasi dan radikalis dalam berkegiatan. Oleh karenanya pantas untuk tidak dibubarkan. C. Memberikan perkuatan positif kepada masyarakat untuk tidak mudah hanyut, terhasut dan ikut terhadap ormas yang tidak menjunjung cita-cita bangsa Indonesia merdeka, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. D. Memberikan upaya penyadaran kepada anggota HTI untuk segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang lurus. Apabila tetap kukuh dengan ideologinya dan tidak mau kembali, bisa meninggalkan negara Indonesia dengan cara kekerasan. E. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa ormas mana yang radikal dan tidak boleh diikuti, dan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk ikut berkampanye menyuarakan bahwa HTI adalah gerakan politik internasional yang tidak baik dan mesti dibinasakan dengan cara apapun juga. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat penjelasannya. Upaya yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah dengan memberikan perkuatan positif di masyarakat untuk tidak langsung ikut apabila ada ormas atau perkumpulan yang berideologi keras, dan menyadarkan kepada masyarakat ikutlah ormas ataupun perkumpulan yang sejalan dengan 4 pilar bangsa. Soal yang kelima, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis. Berikut yang bukan merupakan ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu A. Tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. B. Selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. C. Membedakan diri dari umat beragama yang ada pada umumnya. D. Membentuk suatu kelompok tersendiri yang berlandaskan chauvinisme. E. Cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Jawabannya adalah C, karena chauvinisme adalah ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa atau patriotisme yang berlebihan. Soal yang keenam, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. 2. Bersikap apatis dalam perkembangan politik dunia. 3. Mengikuti kerjasama ekonomi internasional yang hanya beranggotakan negara dunia ketiga. 4. Melakukan kerjasama internasional dengan negara yang memiliki kesamaan nasib. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah A1 dan 3, B1, 2 dan 3, C2, 3 dan 4, D semua salah, E semua benar. Maka jawabannya adalah A, karena politik bebas aktif yang dijadikan sikap politik Indonesia lahir pada saat terjadinya pertikaian global antara dua kekuatan besar. Praktek pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik mencerminkan sikap dari politik bebas aktif Indonesia. Peran pertama dilaksanakan oleh Indonesia dengan menengahi perselisihan di wilayah Kamboja, perang saudara di Bosnia, perseteruan antara otoritas Filipina dengan bangsa Moro. Soal yang ketujuh, berdasarkan rentangan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila seringkali mengalami berbagai cobaan dan gangguan. Namun Pancasila masih bisa terus dipertahankan. Hal ini karena A. Keyakinan masyarakat Indonesia mengenai kebenaran Pancasila. B. TNI yang kuat. C. Sistem presidensil. D. Pancasila fleksibel. E. Tidak ada ideologi yang lebih baik daripada Pancasila. Maka jawabannya adalah A, karena Pancasila tidak diciptakan oleh Soekarno. Namun Soekarno sendiri mengatakan bahwa ia sekedar penggali dari nilai-nilai yang sudah ada dan dipraktekkan di dalam masyarakat Nusantara sejak lama. Nilai-nilai ini diyakini kebenarannya oleh moyang orang Indonesia. Soal ke-8, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menerapkan suatu sistem ekonomi terpimpin. Hal ini membuat presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. Dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian, Soekarno menempuh beberapa langkah. Salah satu langkah tersebut adalah melaksanakan pembangunan nasional yang memerlukan modal dan tenaga ahli. Deklarasi ekonomi menjadi pilihan Soekarno dengan tujuan menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi bebas dari imperialisme.
Pada pelaksanaannya, Dekon tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena A. Kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup. B. Pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar dunia. C. Semua program pemerintah pada saat itu hanya menguntungkan golongan tertentu. D. Masih ada campur tangan pihak asing yang ingin menguasai perekonomian. E. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Maka jawabannya adalah E. Kita lihat penjelasannya, yaitu kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Maka penyebab kegagalan deklarasi ekonomi yaitu pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol. Kedua, tidak adanya ukuran yang objektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang. Maka jawabannya itu adalah E. Soal yang ke-9. Terbentuknya pemerintah Orde Baru diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Guna melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi pasca peralihan kekuasaan, Soeharto menerapkan security approach dengan tujuan A. Mengatur kebijakan keamanan dalam negeri agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. B. Memberikan keleluasaan kepada TNI AD untuk mengamankan negara. C. Membentuk Badan Intelijen Negara untuk menanggulangi paham-paham yang mengancam negara. D. Membenahi sistem pertahanan dan keamanan pemerintah Indonesia agar lebih maju. E. Melakukan desoekarnoisasi dan depolitisasi ormas yang mengancam negara. Maka jawabannya adalah E. Karena program rehabilitasi dan stabilisasi Polkam pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan atau security approach, terutama di dalamnya desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Kopkamtib pada 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional pada tanggal 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional tanggal 1 Agustus 1970. Soal yang terakhir, kebijakan masa Orde Baru di bidang ekonomi tidak terlepas dari pendanaan yang dilakukan Bank Dunia. Di wilayah Boyolali, Jawa Tengah, kebijakan pembangunan Soeharto menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Sebanyak 3.006 keluarga terpaksa pindah dari wilayah yang akan dijadikan waduk Kedung Ombo dengan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harga tanah pada umumnya. Dalam buku Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru tahun 2001 dituliskan bahwa warga yang tidak mau menyerahkan tanah dicap sebagai PKI dengan memberikan kode khusus ET atau Ex Tahanan Politik di KTP mereka. Melalui narasi tersebut, hikmah yang dapat dipelajari bangsa Indonesia adalah A. Pemimpin hendaknya mampu memahami kondisi rakyat. B. Kesejahteraan dapat dicapai tanpa harus mengorbankan rakyat. C. Pengembangan ekonomi suatu daerah harus mengorbankan rakyat. D. Warga negara yang baik harus mengikuti permintaan pemerintah. E. Asas keadilan sosial menjiwai seluruh kebijakan pemerintah. Maka jawabannya adalah E. Kita lihat penjelasannya, karena negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin, yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Keadilan sosial ini tertulis dalam sila kelima Pancasila, dan inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila merupakan perwujudan yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
sesuai dengan kenyataan yang adil. Artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama. Keadilan sosial harus ada dalam hidup, dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Tak kembali kepada soal yang ke-10 ini, maka hikmah yang dapat dipelajari bangsa Indonesia dari cerita tersebut adalah asas keadilan sosial menjiwai seluruh kebijakan pemerintah. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TWK bagian 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.